Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana Kumalasari dari 3 Keperawatan. Di sini saya akan membahas tentang anatomi sistem pernapasan. Udara yang masuk melalui hidung pertama kali adalah lubang hidung disebut ekstranaris. Setelah memasukin ekstranaris, udara masuk melalui rongga paling depan, yaitu rongga hidung yang disebut nasal vestibul. Nasal vestibul adalah lubang hidung yang terdiri dari rambut-rambut hidung. Udara yang masuk akan terfilter atau tersaring oleh rambut-rambut hidung, sehingga udara yang masuk akan menjadi bersih. Sedangkan jika bernapas dengan mulut, bisa dibilang udara yang masuk itu tidak bersih. Selanjutnya, udara yang masuk akan melewati rongga hidung, dan di daerah ini terdapat perpanjangan-perpanjangan yang berasal dari dinding hidung yang disebut tetralan nasal wall. Perpanjangan ini mengarah kepada nasal septum, yaitu pembatas antara rongga hidung kanan dan kiri. Perpanjangan ini bisa disebut sebagai nasal conchai. Nasal conchai dibagi menjadi 3, yaitu superior, tengah, dan inferior. Antara nasal conchai terdapat jalur tipis, yang biasa disebut nasal meatus. Udara yang kita hirup berputar di daerah nasal meatus dan nasal conchai. Pergerakan ini menyebabkan perubahan kualitas udara. Yang pertama, lembab; kedua, hangat; ketiga, penciuman. Perbedaan udara yang dihirup lewat hidung dan mulut. Yang pertama, udara lewat hidung lebih bersih. Yang kedua, udara lewat hidung lebih tercium. Yang ketiga, udara lewat mulut terasa hangat dan lembab. Udara yang masuk melalui hidung maupun mulut sama-sama akan masuk ke belakang tenggorokan yang disebut paring. Kita harus memilih 2 saluran. Yang pertama, saluran paling belakang disebut esofagus, yaitu saluran yang menuju pencernaan. Sedangkan saluran yang di depan disebut laring. Laring bisa disebut juga sebagai voice box atau kotak suara. Jadi laring merupakan jalur masuknya udara ke saluran berikutnya, yaitu trakea. Trakea terbagi menjadi 2 saluran. Yang pertama, bronchi, saluran yang langsung terhubung ke paru-paru kanan dan kiri, titik di mana trakea terbagi menjadi 2. Yang kedua, bronchi yang bisa disebut karina. Pada paru-paru kanan terdapat perbedaan. Contohnya, pada paru-paru kanan terdapat 3 lobus, yaitu superior, tengah, dan inferior. Pada paru-paru kiri terdapat 2 lobus, yaitu lobus kanan dan kiri. Dan pada paru-paru kiri juga terdapat berupa cekungan yang disebut cardia snatchdera. Rongga tubuh yang dibatasi oleh tulang rusuk dan diafragma di antara leher dan abdomen dan mengandung jantung dan paru-paru disebut rongga torak. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.